Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Jumpa lagi dengan Kak Hesti di channel YouTube Kak Hesti ya. Kebetulan hari ini tuh Kak Hesti tuh pengen ngebahas tentang mau nggak sih cewek kalau diajak hidup susah ya. Karena pengalaman Kak Hesti sih ya. Kak Hesti tuh pernah ngenalin cewek tuh ke teman KSP. Nah, dia itu langsung ngomong gini, coba lihat sih nggak fotonya kayak apa ceweknya, coba mau lihat. Nah, dilihatlah fotonya. Nah, pas dilihat fotonya, nggak, kayaknya nih cewek nggak bisa diajak hidup susah. Kayaknya terlalu glamor hidupnya. Tuh, biasanya si cowok langsung ngejudge cewek kayak gitu karena dari penampilannya tanpa mereka mau kenalan dulu gitu. Harusnya dicoba dulu, dilihat dulu apa benar sih yang mereka itu katakan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kadang nih cowok udah kenalan ya, terus nggak mau direspon WA-nya ya, nggak mau direspon, udahnya nggak jarang tuh balesnya ya, agak lama kayak mana, dia langsung ngomong gini, nggak, temen lo ini kayaknya nggak mau deh sama gua, apa karena gua ini nggak kerja ya, apa karena gue ini belum mapan makanya dia nggak mau sama gua. Oke, gue bakalan ngejawab semua pertanyaan kalian seputar cewek yang kalian katakan nggak mau hidup susah, terus yang mau nyarinya yang langsung mapan ya. Di sini gue bakalan ngejawab semua itu, tapi nggak mungkin kan ini jawabannya langsung di versi gue. Tentunya gue bakalan nanya dulu ke teman-teman gue yang cewek nih. Gue bakalan nanya pertanyaan, kalian mau nggak sih diajak hidup susah? Terus kalian mau nggak sih nyari cowok itu yang seperti apa gitu? Mau nyari cowok itu yang apa, yang langsung mapan, apa yang mau berjuang dari nol, atau mau susah bareng? Nah, yuk kita temukan jawabannya di channel YouTube gua yang bakalan gue bahas hari ini ya guys ya. Jadi buat kalian semua para lelaki, jangan langsung ngejudge karena tuh cewek lah penampilannya glamor lah, yang suka make up, suka dandan, langsung ngejudge, nih cewek nggak mau nih sama gua gitu, karena hidupnya terlalu berlebihan gitu, suka shopping, suka ini, suka itu. Toh itu semua nggak bisa mampu ngejawab pertanyaan kalian ya. Jadi gue bakalan nanya nih sama temen gue lewat kontak WA gue. Gue tanya di WA ya. Nih gue bakalan ngebacain jawaban-jawaban dari mereka ya. Pertanyaan, Mbak, kamu mau nggak sih diajak hidup susah sama suami kamu? Kan kamu udah nikah nih ya. Apa sih yang ngebuat kamu sampai sekarang bertahan dan alasannya apa? Nah, di sini Mbak Ika ini ngejawab nih, mau, asalkan dia bisa hidup dengan cinta dan kasih sayang tanpa ada pengkhianatan. Kalau dia sayang, cinta sama kita, nggak akan buat kita menderita dalam hidup. Ini jawaban dari Mami Ika nih, yang udah ngajarin gua gimana caranya buat jadi wanita yang mikirin penampilan tuh, yang udah ngajakin gua senam karena dulu gua tuh gemuk ya. Itu tuh respon dari temen gua yang pertama tuh ya, Mbak Ika, panutan gua deh pokoknya. Udah punya anak 3 tapi berasa masih gadis dia tuh, masih langsing soalnya sih guys. Kalian juga kalau ketemu sama dia pasti ngiranya dia masih gadis, soalnya badannya masih bagus banget, masih cantik lagi. Nah yang kedua nih,
jawaban dari teman gue si Marlina ya. Gue mau nanya nih, Beb. Nah ini pertanyaan gue nih ke dia. Lo mau nggak sih sebenarnya kalau diajak susah sama laki-laki? Nah, dan lo kasih alasannya. Nah, dia jawab gini, ya mau lah kata dianya. Ya kalau kenyataannya emang harus susah, mau nggak mau ya dijalanin. Tuh, walaupun hidup sederhana apa adanya, gak ada pilihan lain selain dinikmati, disyukuri, dijalani. Udah gitu aja. Kalau mau usaha dari susah juga bisa gitu. Jadi usaha bareng-bareng maksud dia. Nah ini yang kedua ya guys. Terus yang ketiga nih, jawaban dari teman gua namanya Retno nih. Ini dia tuh pinter banget ya kalau dalam hal matematika, hitung-hitungannya jago banget tuh. Gua aja kalah lah pokoknya. Ini temen gua yang apa sih paling pinter lah, pinter di IT juga pinter. Nah, nih gue bakalan bacain nih jawaban dari dia ya. Gue nanya nih ya, No, lu mau nggak sih diajak susah sama laki-laki? Semisalkan ada yang mau ngajak lu hidup susah. Terus jawabannya gini, masa dia mau ngajak gua hidup susah sih? Kan kalau mau nikah itu jangan cuma bisa buat susah, kata dia gitu. Harusnya kalau dia ngajak nikah atau pacaran ya, walaupun dia susah berupaya dong untuk tidak susah. Belum apa-apa udah pesimis gitu. Emang siapa yang mau sih hidup susah? Jadi nggak mau lah susah bareng-bareng, maunya kita berjuang bareng-bareng untuk seneng bareng. Nah kita kan nggak mungkin mau selamanya susah, jangan bilang gitu, karena itu adalah doa. Jadi guys, kalian tuh nggak boleh pesimis dulu gitu, walaupun kalian nggak punya apa-apa, jadi mesti usaha. Nih bener juga nih kata teman gua, kita berjuang bareng-bareng untuk seneng bareng-bareng, hapus kata-kata susah bareng, kata dia seperti itu. Karena ucapan itu adalah doa, jadi hapuslah kata-kata susah bareng-bareng, tapi kita berjuang sama-sama untuk hidup seneng bareng-bareng. Ini jawaban dari Retno ya, dari teman gua juga guys. Terus nih ada jawaban dari Ita, temen gua satu pendidikan dulu di Jakarta ya. Dia ini dari Surabaya. Kalau soal bisnis dia ini jago banget lah pokoknya. Udahnya supel, ramah, baik lagi tuh. Gue nanya hal yang sama juga nih dengan dia, kalau laki mau ngajak lu hidup susah, lu mau nggak sih dek? Nah jawabannya seperti ini, kalau laki itu sayang dengan kita, nggak bakalan dia biarin kita hidup susah. Jadi intinya lu mau nggak diajak hidup susah? Mau, kata dia, asal si laki ini mau bertanggung jawab dan mau kerja keras. Ini jawaban dari si Ita ya guys. Lalu gue bakalan bacain lagi dari Wika ya. Nah gue nanya nih dek, pertanyaan sama juga, dia lu mau nggak sih semisalkan ada cowok ngajak lu hidup susah? Terus dia bilang gini, jawabannya gini, ya nggak mau lah nggak. Alasannya kenapa? Saya aja muter otak terus biar nggak susah-susah amat, enak aja mau ngajak hidup susah. Gitu.
Terus ada lagi nih ya, jawaban dari Plo. Nih cewek cakep banget tuh, udah model, ramah, baik lagi, baik hati lah pokoknya, nggak sombong, cakep lagi. Ya ampun. Nih gue nanya dengan pertanyaan yang sama juga guys. Beb, aku mau nanya sih, kata aku nih ya, kamu mau nggak sih diajak hidup susah dengan laki-laki? Kasih alasannya ya. Terus dia bilang gini, gue ini nggak milih hidup enak, cobaan hidup enak banyak, kata dia. Laki nggak tahu diri, mentang-mentang hidup kecukupan, seenak jidat dia aja. Ntar main perempuan, iris kuping gua. Kalau laki-laki nggak macem-macem kalau banyak duit. Enak hidup sederhana, uang cukup buat makan, tapi tekanan batin kagak ada, makmur hidup gua kalau laki nggak macem-macem. Terus jadi intinya gimana guys? Lo mau hidup sederhana atau gimana? Iya, jadi gue milih yang kiri aja deh, kata dia. Jadi yang mau susah bareng-bareng. Nah ini Plo loh yang ngejawab sendiri, padahal dia model tuh. Tuh dia aja mau tuh diajak hidup susah. Jadi nggak semua cewek nggak mau diajak hidup susah ya. Terus lagi ya, dari Marlina Sukri nih, ini teman gue pendidikan juga ya guys ya, di Jakarta. Pokoknya orangnya lucu deh. Gue nanya juga dengan pertanyaan yang sama, lu mau nggak sih diajak hidup susah dengan pasangan lu? Nah dia jawab gini, kalau aku mau, kenapa enggak? Karena aku percaya Allah itu maha adil dan murah rezeki, dan rezeki itu sudah diatur dari lahir. Jangan lupa bersyukur. Udah itu aja. Nah dia mau nih guys diajak hidup susah. Terus lagi ya, dari Epri, nih adik gue banget ya, soalnya dia ini sama suaminya susah seneng bareng sih. Kalau gue lihat tuh perjuangannya getir banget lah berdua suaminya. Kerja kerasnya oke banget, perlu dicontoh nih yang seperti ini. Nah nih ya, gue nanya hal yang sama, kalau kamu mau nggak sih deh diajak hidup susah dengan pasanganmu? Terus dia bilang gini, nah namanya kalau sudah berani nerima laki-laki itu, kita harus bisa nerima susah senengnya bersama, kata dia. Kalau dapat laki-laki yang langsung mapan, takutnya besok kita ditendang. Mending memulai hidup dari nol. Meskipun orang tua berada, sebisa mungkin untuk tidak dibantu, akan menjadikan seorang laki-laki mandiri dan mengerti akan tanggung jawab. Tapi itu harus disepakati sebelum nikah atau awal pernikahan guys. Oke guys, selanjutnya gue bakalan ngebacain jawaban dari kakak gue nih, kakak gue sendiri ya, Kak Mary ya. Gue nanya hal yang sama dong guys. Gue nanya, kak lo mau nggak sih diajak hidup susah sama pasangan lo? Kasih alasannya ya kak ya. Nah, dia ngejawab di sini. Gini nih jawabannya, kalau gue sih oke-oke aja, soalnya kalau kita dapet semuanya langsung itu nggak enak. Kalau kita dapatnya bareng-bareng, susah bareng-bareng, seneng bareng, itu ada rasa sendiri di dalam hati ya, nggak bisa diungkapin, terus malahan hubungannya bakal lebih langgeng karena ada memorinya sendiri ya guys ya. Banyak pertimbangan kalau pas ribut atau pas berantem, udahan atau pisah. Jadi kalau kalian dari nol tuh bakalan diingat. Jadi so sweet banget lah ya pokoknya kalau susah bareng dari nol ya. Terus gue bakalan ngebacain jawaban dari adik gue nih, Windy ya. Ini udah cantik, pinter lagi jawabannya.
Gue nanya pertanyaan yang sama ya guys ya. Gue nanyanya, Dek, lu mau gak sih diajak susah dengan pasangan lu? Dan dia jawab seperti ini, mau gak ya ngah? Dia biasa ngeledekin gue ya. Ya mau lah ngah, kata dia jawabannya ya. Kalau laki-lakinya gak bertingkah, terus ya, tapi kalau laki-lakinya bertingkah ya males lah ngah. Kalau dia nggak bertingkah ya mau aja aku temenin dia dari nol sampai sukses bareng. Terus gue nanya nih, bertingkah dalam artian seperti apa deh? Bertingkahnya ya bertingkahnya gini loh nggak? Ya kalau udah ngajak susah ya jangan selingkuh, nggak setia nyanyain kita. Enak juga kalau dia berkecukupan. Nah jadi buat lu ya guys ya kalau mau ditemenin dari nol jangan bertingkah nih, kata adik gua ya. Nah terus gue bakalan ngebacain lagi jawaban dari Ngah Nani nih ya. Gue nanya, Ngah, lu mau gak sih Ngah diajak hidup susah sama pasangan lu, dan alasannya apa? Terus dia balesnya gini, ya mau lah Ti, kata dia, karena kebahagiaan suami adalah kebahagiaan istri. Jadi sedihnya suami juga sedihnya istri, selalu bersama dalam suka maupun duka, dengan selalu bersama dan saling support. Beban yang berat akan terasa ringan. Dah itu aja sih, ini bagi yang udah nikah ya, karena gue nanya juga sama yang udah nikah, mau gak sih diajak hidup susah sama suami lo. Nah terus oke guys, gue lanjut ya. Karena itu gue udah nanya sama yang cewek nih, gue bakalan nanya ke laki-lakinya. Gue nanya seperti ini nih. Ini beberapa aja lah yang gue tanya sama teman gue yang laki-laki ya. Gue tanya gini, nanya namanya Pitra nih ya. Gue nanya sama Kak Pitra, Kak, nanya sih gue, oke, kan. Cewek seperti apa sih yang bisa diajak susah gambarannya menurut lu sendiri? Nah, di sini dia ngejawab, yang mau terima apa adanya lah deh. Kalau diajak ke ladang mau tuh, diajak ke kebun juga mau, mungkin diajak nyangkul juga mau lah ya, nggak terus nurut lah ya, mau mau ikut suami gitu. Nah ini jawaban versi dia ya. Nah terus ini dari adik gue juga si Charles nih ya. Gue nanya, Dek, cewek seperti apa sih yang kalian mau ajak susah itu, gambarannya seperti apa? Nah di sini oke, di sini adik Charles nih ngejawab nih seperti ini. Ya banyak lah, cewek yang nggak sosialita pastinya mau diajak susah, dan cewek yang menerima apa adanya pasti mau diajak susah. Ya intinya bukan diajak susah sih, minimal berjuang bersama. Sebenarnya cewek mana yang mau diajak susah? Nggak mau, nggak. Tapi kalau diajak berjuang bersama mungkin ada. Nah ini sih jawaban dari si Charles ya, adik gua. Terus ada lagi jawaban dari si Paki nih ya. Gua nanya, cewek seperti apa sih? Sama nih pertanyaannya. Mungkin gua minta 3 sampel lah ya. Buat teman gue mau nanya pertanyaan yang sama. Gue nanya, cewek seperti apa sih yang bisa diajak susah menurut gambaran kalian? Nah dia langsung ngejawab, bukan diajak susah, tapi namanya hidup berjalan, kadang di atas dan kadang di bawah. Yang dicari itu wanita yang mau berjuang dari nol dan bertahan ketika perekonomian keluarga sedang sulit. Ya yang mampu mengelola uang suami dengan baik. Intinya sih nggak boros-boros gitu,
pinter ngelola uang, mana yang lebih penting dan mana yang nggak penting gitu. Jadi dihemat-hemat lah uangnya gitu. Oke guys, tadi gue udah ngasih tahu nih ya jawaban-jawaban dari teman gue yang versi cewek, dan gue juga udah nanya yang ke laki, seperti apa sih cewek yang bisa diajak hidup susah itu menurut kalian. Nah di sini gue bakalan menyimpulkan ya. Di sini gue bakalan menyimpulkan jawaban-jawaban dari kalian ya. Oke. Buat kalian para lelaki, jangan pernah pesimis ya. Yang namanya mau kenalan dengan cewek tuh, karena ngelihat cewek ini gaya hidupnya mewah, atau cewek ini gaulnya maksudnya temennya banyak gitulah, terus cewek ini kerjaannya udah mapan. Jangan pernah takut gitu, sebelum dicoba kita harus nyoba dulu gitu. Kita kan nggak tahu jawabannya kalau kita belum mencoba ya guys ya. Tadi udah beberapa temen gua cewek tuh udah gua tanya ya, mau nggak sih kalian diajak hidup susah dengan pasangan kalian, dan jawaban mereka rata-rata mau ya, mau diajak hidup susah ya guys ya. Mau diajak hidup susah itu dalam artian poin pertama, apabila kalian diajak hidup susah itu jangan bertingkah. Bertingkahnya itu kalau udah ditemenin nih sama pasangan kalian nih mulai dari nol ya, kalian itu nggak usah nggak usah banyak tingkahnya itu seperti kalian selingkuh, terus kalian poya-poya, terus sering melakukan hal-hal yang nggak bermanfaat lah, ketimbang banyak manfaatnya ya. Sebelum gue lanjut yang kedua, karena gue juga pernah nih ngalamin ya, gue udah kerja keras nih ya, gue flashback lagi lah ya ke mantan gue yang dulu lah. Gue udah kerja keras nih, udah ibaratnya kerja nyabang sana sini lah ya gitu. Terus cowok gue ini minta uang, alasannya mau benerin mobil lah, mau inilah, mau begitulah. Nah terus gue kasih nih ya, terus bulan berikutnya dia minta lagi juga, nah gue kasih lagi. Nah kayak gitu itu namanya udah kita temenin, terus kita kasih juga uang, tapi nggak ada nggak seimbang loh. Maksudnya nggak seimbangnya gini, dianya juga nggak mau kerja keras gitu, malah dianya udah minta uang buat benerin mobil, harusnya dianya juga kerja juga gitu loh. Jangan nyusahin pasangan kalian gitu. Jadi intinya sih, kalian kalau udah ditemenin gitu nggak usah melakukan sesuatu yang aneh-aneh lah gitu. Nah itu aja sih menurut gua. Jadi kita harus saling mengerti, saling menghargai, harus berimbang lah ya gitu. Kalau si ceweknya sudah usaha, yang cowoknya juga harus usaha gitu. Nah itu yang pertama ya guys ya. Terus yang kedua, cewek itu rata-rata tadi gue lihat sih ya, mau diajak hidup susah asalkan si cewek ini si cowok ini mau diajak hidup susah ya, mau diajak hidup susah. Kalau kalian yang nggak ada usaha, terus kalian yang juga males-malesan, tidur aja, maunya minta uang aja tuh sama si cewek itu, ya namanya bukan mau diajak hidup susah, tapi si cowoknya mau numpang hidup dengan si cewek gitu. Nah yang namanya seperti ini nggak boleh gitu. Nah rata-rata tuh ya cewek itu mau gitu hidup susah, tapi asalkan dari kaliannya juga ada usahanya. So jangan langsung pesimis ya guys, mentang-mentang kalian
belum mapan nih, belum punya mobil, belum punya rumah, terus kalian langsung ngejudge nih cewek. Rata-rata cewek itu nggak mau nih kenalan dengan gua karena gua belum mapan. Nah, nggak seperti itu ya guys ya, karena cewek juga menilai dari kepribadiannya dulu dan dari usahanya kalian mau berubah itu seperti apa gitu. Nah itu yang kedua ya guys ya. Yang ketiga, cewek tuh suka dengan laki yang pekerja keras guys, pekerja keras dan tanggung jawab. Jadi yang gua tangkap tadi kesimpulannya ya, cewek itu mau diajak hidup susah asalkan pertama dia mau usaha, yang kedua itu dia pekerja keras, dan ketiga dia mempunyai tanggung jawab. Jadi kalau kalian laki-laki, milikilah sifat-sifat yang tadi yang udah gue sebutin ya. Harus punya tanggung jawab, kerja keras, mau usaha, itulah yang disenengin oleh wanita. Wanita itu intinya mau diajak kerja keras asal kaliannya dari sekarang memperbaiki diri kalian untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya ya guys ya, selanjutnya tuh gue udah nangkep dari jawaban teman-teman gue tuh ya, kalau kita sudah berani memilih seorang laki-laki itu, ini buat wanita ya, kita harus bisa menghadapi segala sesuatunya itu dengan bersama ya guys ya. Mau itu susah mau seneng, kita hadapin dengan sama-sama, toh semuanya ada jalan keluarnya. Kalau si lakinya usahanya lagi bangkrut atau lagi nggak ada uang, si ceweknya juga jangan terlalu memaksakan untuk punya uang gitu. Nah yang si ceweknya juga harus ngertiin, nah kitanya juga harus harus memberi support dengan dia gitu agar dia bangkit lagi gitu guys ya. Jadi itu aja sih yang bisa gua sampein. Nah dan kriteria cowok yang tadi yang udah gue tanyain ya, gambarannya seperti apa sih cewek yang bisa diajak hidup susah itu. Mereka ngejawab yang bisa diajak ke kebun, bisa diajak susah seneng bareng, terusnya itu usaha bareng-bareng. Nah itu semua itu udah lu temuin lo guys dari jawaban gua yang udah gua tanya tadi ya. Nah rata-rata cewek itu mau gitu diajak hidup susah asal bareng-bareng, saling mengimbangi. Jadi jangan berat sebelah gitu, jangan yang ceweknya aja yang kerja keras, si cowoknya enggak, malah tidur-tidur aja di rumah enak-enakan nongkrong dengan temennya, terus ngabisin duit poya-poya gitu. Nah di sini yang ada malah si ceweknya itu nggak mau cowok yang seperti ini. Jadi cowok pengen cowok yang pekerja keras gitu loh, mau sama-sama bareng gitu. Dan sama-sama bareng di sini nih dalam artian ya saling mengisi satu sama lain. Kalau yang satunya lagi nggak ada uang, satunya jangan maksa, yang satunya ini tuh pakai uang aku dulu ya, karena aku juga baru gajian, pakai uang aku dulu kalau misalkan kamu memang belum gajian. Nah itu kalau kalian yang namanya bisa saling melengkapi, bisa mengimbangi satu sama lain ya, pasti hidup kalian itu bakalan indah ya guys ya. Jadi jangan diukur semua dengan kemapanan. Oke guys, di sini gue bakalan nyimpulin ya dari semua yang udah gue omongin, terus dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat caranya. Gue berharap sih di sini ya untuk para laki-laki jangan langsung ngejas cewek itu, nyari cowok yang mapan gitu, karena nggak semua cewek itu
nyari cowok yang langsung mapan, karena mereka juga menilai kalian kalian itu mau usaha bareng-bareng gak sih sama gua. Kalau kalian mau bareng-bareng, oke, ayo kita bareng-bareng gitu. Itu ya, jadi cewek itu mau hidup susah asalkan bareng-bareng, mau usaha bareng-bareng, bukan sendiri ya guys ya gitu. Terus yang buat cewek juga, gue cuma ngasih masukan nih yang terakhir ya, jangan pernah berhenti untuk memberi semangat dengan pasangan kita kalau dia belum mapan. Jangan terlalu banyak nuntut. Terus yang pasti kita harus jadi penyemangat dia untuk dia mencari uang yang banyak. Pasti kita harus saling mensupport ya. Jangan pernah berhenti jangan pernah berhenti memberikan semangat pada dia. Itu aja sih intinya ya guys ya. Jadi yang namanya wanita itu pengen lelaki yang bekerja keras ya, usaha, terus nggak terlalu berpangku tangan, nggak pemalas. Itu aja sih ya guys ya. Nah, terus buat kalian nih ya guys ya, buat seorang laki-laki nih guys, gua kasih tahu, kalian itu kan mau jadi tulang punggung ya nantinya. Kalau kalian mau jadi suami nanti, pastinya kalian mau jadi tulang punggung bagi istri kalian ya guys ya. Nah, kalian tuh harusnya memberikan contoh yang baik kepada seorang wanita yang kalian sayangi. Nah, biasanya kalau seorang laki-laki yang mencintai wanita itu, dia nggak bakalan pengen ngelihat cewek yang dia sayang itu hidup susah gitu loh. Pasti dia bakalan berusaha. Itu sih kalau cowok yang benar-benar sayang dengan kalian ya. Karena gue juga pernah tuh pernah pacaran dengan seorang laki-laki dulu itu 5 tahun lah ya guys ya. Dia selalu bilang gini dengan gue, karena aku kerja keras seperti ini juga nantinya untuk kamu ya. Aku kerja keras seperti ini, aku pengen ngebangun keluarga dengan kamu, aku pengen punya rumah, aku pengen punya mobil, aku pengen membahagiain kamu. Nah, itu ya guys ya. Jadi laki-laki jangan menilai cewek karena belum mapan dia nggak mau, dan wanita juga jangan melihat seorang laki-laki hanya dari kemapanannya, tapi lihat dari usaha dan kerja keras dan tanggung jawabnya. Oke, itu aja yang bisa gue sampein ya. Gue akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.